Bab 985, Guru, selamatkan aku. Alam 4 dimensi. Mu Bei meninggalkan sejumlah harta dan sumber daya kultivasi untuk istana Zhenyu, lalu pergi. Membawa Mu Yi, Jing Yan, dan yang lainnya, ia kemudian mengunjungi semua kenalan lama dan sahabatnya di alam 4 dimensi. Satu persatu, ia menyerahkan harta dan sumber daya pada mereka. Setelah itu, ia tiba di sebuah kediaman bela diri yang menggantung di antara bintang-bintang 4 dimensi. Itu adalah tempat yang dulu pernah ia tinggali bersama Su Fan. Kediaman itu tampak kosong melompong, sepi, tanpa sedikit pun tanda ada orang yang pernah kembali. Anak ini, sebenarnya pergi kemana? Ia terkekeh pahit. Di 4 dimensi ia tak menemukannya. Sebelumnya, di 5 dimensi ia juga sudah bertanya-tanya, namun tetap saja tidak ada satu pun kabar. Ia menghela napas, lalu meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, ia menghabiskan sedikit waktu untuk berkumpul dengan Yi dan yang lain. Setelah berpisah lagi, ia kembali ke 5 dimensi, melangkah ke sebuah wilayah remang-remang di angkasa 5 dimensi. Di tempat ini, ada sebuah jalan yang menghubungkan 5 dimensi dengan 6 dimensi. Dengan tingkat kultivasi dan pemahamannya terhadap dimensi langit dan bumi saat ini, ia mustahil menerobos ke dimensi yang lebih tinggi dari sembarang tempat. Ia hanya bisa berjalan mengikuti jalur tetap ini. Ia melangkah maju. Semakin ke depan, ruang di sekelilingnya makin gelap. Tekanan yang memenuhi udara pun kian mengerikan. Perlahan, ia melihat sebuah jurang lautan bintang, luas tak bertepi. Gelombang kehancuran terus-menerus menghantam dan bergulung-gulung. Ia membentangkan perisai kekuatan ilahinya, lalu mulai menyeberangi jurang lautan bintang itu, menuju sisi seberang. Terus maju ke depan. Ujung jalan ini adalah 6 dimensi. Waktu berlalu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Sekejap saja, 10 hari telah lewat. Dalam 10 hari itu, ia sendiri tak tahu sudah berjalan sejauh apa. Yang ia rasakan hanya satu hal, tekanan di udara makin lama makin berat, dan gelombang lautan bintang itu makin lama makin mengerikan. Sampai-sampai bahkan dirinya yang sekarang pun dibuat merinding ketakutan, memaksa diri menghindar sekuat tenaga. Begitu tersentuh oleh gelombang lautan bintang itu, sekalipun ia sekuat sekarang, kemungkinan besar juga tidak akan berakhir dengan baik. 1 hari lagi berlalu. Akhirnya, ia berhasil menyeberangi jurang lautan bintang dan menapakkan kaki di sebuah wilayah kelam dan suram. Tak lama kemudian, ia melihat beberapa mayat. Ada yang titik di antara alisnya ditembus. Ada yang lehernya ditembus. Ada pula yang jantungnya ditembus. Semuanya mati dengan satu serangan. Alisnya sedikit berkerut. Semasa hidup, orang-orang ini jelas adalah para kuat puncak dari 5 dimensi yang mencoba menerobos ke 6 dimensi. Namun mereka dibunuh di sini. Dan semuanya, dengan satu serangan saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membunuh mereka? Apakah sesama orang yang mencoba menerobos ke 6 dimensi? Tidak seperti itu. Ia terdiam sejenak, lalu kembali melangkah maju. Saat itu juga, terdengar sebuah suara dingin, "Minggir. Balik sana." Mu Bei mendongak. Di kejauhan, ia melihat sebuah sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam, menatap ke arahnya dengan dingin, memegang sebatang tombak perang. Tombak perang itu memancarkan gelombang kekuatan yang sangat menggetarkan, dikelilingi aura pembunuhan yang menusuk tulang. Mu Bei bertanya, "Tuan itu siapa?" Sosok hitam itu menatapnya dingin dan mengulang kata-kata tadi, "Minggir. Balik sana." Mu Bei tak lagi bicara dengannya, ia langsung terus melangkah maju. Begitu tiba di tempat ini, ia sudah samar-samar merasakan adanya aura yang sangat agung dan melimpah. Aura macam ini, jauh lebih kuat daripada aura alam 5 dimensi. Ia bisa menebak, itu pasti aura milik 6 dimensi. Sampai di titik ini,
berarti ia sudah nyaris menyentuh 6 dimensi. Tatapan sosok hitam itu mengerut tajam. Cari mati. Swoosh. Dalam sekejap ia sudah muncul di depan Mu Bei, tombaknya menyapu mendatar. Mu Bei menyambut dengan satu pukulan. Tinju dan tombak bertubrukan. Boom. Mu Bei terpental mundur puluhan zang. Begitu berhasil menstabilkan tubuh, maniknya mengerut tajam. Tangan yang ia pakai untuk memukul tadi terasa kesemutan hebat. Ia tak kuasa terkejut. Sosok hitam ini kuat sekali. Sedangkan di seberang sana, di mata sosok hitam itu justru tersirat keterkejutan yang tak bisa ia percaya. Ia menatap Mu Bei dan berkata, semut dari 5 dimensi ternyata punya kekuatan seperti ini. Tadi ia memang belum mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam satu tebasan tombak itu. Namun untuk makhluk hidup 5 dimensi pada umumnya, itu sudah tak ubahnya serangan penghancur. Tapi sekarang, seorang kultivator kecil yang melangkah ke sini dari 5 dimensi malah bisa menahan satu tebasan itu tanpa mati. Bahkan tulang di tangannya pun tidak retak. Saat ini, Mu Bei menatapnya dan bertanya, kau dari 6 dimensi? Sosok hitam itu menjawab dingin, 6 dimensi kami tidak menyambut reptil dari dimensi rendah. Kalian hanya akan mengotori udara dan tanah 6 dimensi kami, mengeruhkan darah para makhluk 6 dimensi kami. Segera enyah balik. Ini adalah peringatan terakhir. Mendengar ini, Mu Bei segera paham satu hal. Jalan yang menghubungkan 5 dimensi dan 6 dimensi ini sepertinya sengaja dijaga oleh seseorang dari 6 dimensi. Ada kuat dari 6 dimensi yang memang bertugas menghalangi makhluk 5 dimensi melangkah masuk ke 6 dimensi. Kalau menolak kembali, maka dibunuh. Mayat-mayat yang ia lihat tadi, pasti adalah korban yang dibunuh oleh orang-orang 6 dimensi ini. Orang 6 dimensi sepertinya menganggap makhluk 5 dimensi sebagai ras rendah. Mereka tidak mau ras rendah masuk ke alam mereka, berbagi langit dan bumi, atau menikmati segala sesuatu bersama. Terlebih lagi, mereka sangat menolak jika makhluk 5 dimensi dan makhluk 6 dimensi menikah dan melahirkan keturunan. Menurut mereka, itu akan menurunkan kemurnian darah para makhluk 6 dimensi. Mu Bei menghela napas dan berkata, kalian ini terlalu sempit dan sombong. Dulu, Kaisar Istana Abadi juga naik satu persatu dari dimensi rendah sampai ke puncak. Tak tertandingi di seluruh zaman, mengguncang masa lalu dan masa kini. Titik awal 6 dimensi kalian jauh lebih tinggi daripada beliau, tapi sekarang. Orang itu cukup meniup satu napas saja, mungkin sudah bisa melenyapkan seluruh alam 6 dimensi kalian. Tatapan sosok hitam itu langsung membeku dingin. Ia mendesis, Kaisar Istana Abadi. Hanya sampah berdimensi rendah yang kebetulan beruntung, mengandalkan. Keberu. Boom. Guntur menggelegar meledak di udara. Dalam sekejap, di atas kepalanya, terbentuk pusaran petir raksasa yang berputar cepat. Berbagai makhluk berbentuk petir yang mengerikan berkeliling di dalamnya. Aura pemusnah langit dan bumi menyebar ke segala penjuru. Tubuh sosok hitam itu bergetar hebat, wajahnya seketika dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ini apa? Mu Bei juga ikut terkesiap sampai menggigil keras. Sialan, orang ini beneran berani menghina siapa saja ia. Swoosh. Ia kabur sekencang-kencangnya. Pusaran petir itu terlalu mengerikan. Bikin orang hampir mati ketakutan. Detik berikutnya, dari pusaran petir itu, tak terhitung makhluk petir berjatuhan dari langit. Ser. Dalam sekejap, sosok hitam itu lenyap tanpa bekas, menjadi asap yang menguap begitu saja. Bahkan jeritannya pun tak sempat terdengar. Pada saat yang sama, celah ruang antara 5 dimensi dan 6 dimensi mulai hancur setahap demi setahap. Kekuasaan petir pemusnah langit dan bumi menyapu ke segala arah. Tak ada tempat untuk lari. Tak ada apapun yang bisa bertahan. Seluruh bulu roma di tubuh Mu Bei berdiri. Ia hampir menangis karena takut.
"Guru, selamatkan aku." Begitu kata-kata itu keluar, sebuah lingkaran cahaya putih murni muncul mengelilingi tubuhnya, membungkus dirinya dan kilin hitam, lalu dalam sekejap mereka menghilang. Saat berikutnya, ia dan kilin hitam telah muncul di sebuah ruang dengan pegunungan dan sungai yang megah. Di ruang ini, matahari bersinar cerah. Udara terasa luar biasa segar. Jantung Mu Bei berdegup kencang, berdebar-debar tak karuan. Ia mengusap dadanya kuat-kuat, mengambil beberapa tarikan napas panjang, barulah rasa sesak di dadanya sedikit mereda. Kilin hitam mencengkeram sejumput rambut di kepalanya, seluruh sisik di tubuhnya berdiri, dan ia gemetar tanpa henti. Lihat itu, sama sekali tidak kelihatan gagah. Suara seorang wanita berbaju putih terdengar. Mu Bei dan kilin hitam. Mu Bei berbisik, "Guru, benda tadi itu. Kalau dibilang bisa menghancurkan satu alam besar, aku sih percaya. Itu. Siapa yang tidak takut? Benda barusan, apa itu tribulasi langit? Terlalu mengerikan." Tribulasi-tribulasi langit yang pernah ia alami dulu, dibandingkan dengan benda barusan, bahkan tidak selevel permainan anak kecil. Wanita berbaju putih itu berkata, ia memang bisa menghancurkan satu alam. Tapi ia tidak bisa menghancurkanmu. Bab 986, mau dihajar. Mu Bei terkejut. "Guru, jangan-jangan aku punya semacam kekuatan tersembunyi yang tak terkalahkan, yang bisa mengabaikan tribulasi langit sehebat itu." Ia ikut bersemangat. "Aku sudah tahu aku ini nggak sederhana. Guru, kekuatan seperti itu, bisa tidak guru bantu aku membukanya?" Perempuan berbaju putih itu berkata, "Maksudku, selama ada gurumu di sini, petir tribulasi seperti itu tidak ada apa-apanya. Kamu ini mikir apa sih yang aneh-aneh? Jujur, belakangan ini aku terus pakai aplikasi Huanyuan buat baca dan kejar bab baru. Ganti sumber gampang, pilihan suara bacaan juga banyak. Huanyuan App bisa dipakai di Android maupun Apple." Mu Bei canggung abis. Ia terdiam sejenak, lalu menyapu pandang ke sekeliling dan bertanya, "Guru, tempat ini adalah..." Perempuan berbaju putih itu berkata, 6 dimensi. "Latih dirimu baik-baik." Abis itu, ia tidak bicara lagi. Mu Bei kembali menatap sekeliling. 6 dimensi. Jadi ini 6 dimensi. Ia bisa merasakan, kekuatan Dao di 6 dimensi jauh lebih pekat daripada di 5 dimensi. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ia mengenalkan telapak tangan, lalu tiba-tiba mengayun pukulan ke depan. Seketika, pukulan itu mengangkat hembusan angin tinju yang keras. Namun ruang di depannya tetap datar tanpa gelombang sedikit pun. Ruangnya memang jauh lebih kokoh. Kekuatan Dao lebih kuat daripada 5 dimensi, maka ruang di 6 dimensi ini juga jelas jauh lebih kukuh. Dengan satu pukulan penuh tenaga seperti sekarang, ia sama sekali tidak bisa menggoyahkan ruang 6 dimensi. Ia kembali merasakan sekeliling. Lalu, di udara, ia menangkap beberapa jenis materi khusus selain aura spiritual. Ia tidak tahu itu apa, tapi bisa menebak, pasti itulah materi energi yang diperlukan untuk kultivasi ke tahap selanjutnya. Materi energi. Di jalan kultivasi, kebanyakan ranah butuh bantuan materi energi khusus. Tanpa materi-materi energi ini, langkah akan jadi sangat sulit. Ia berhenti sejenak, lalu meninggalkan tempat itu. Pertama, ia harus memahami dulu peradaban kultivasi 6 dimensi. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah jalan raya. Di jalan itu ada cukup banyak orang. Ia pun melangkah ke sana, dengan sopan mengajak mengobrol beberapa kultivator muda. Dengan cara yang halus dan tidak langsung, ia berhasil mengorek beberapa informasi berguna. Pertama, soal wilayah. Dalam hal ini, 6 dimensi sama seperti 5 dimensi. Wilayah dibagi dari kecil ke besar, yaitu bintang, bidang-bintang dan kosmos. Tempat ia berada sekarang adalah sebuah bintang bernama Bintang Ziheng. Berikutnya,
Soal ranah kultivasi. Ranah awal di 6 dimensi disebut ranah Kouming. Di atasnya ada ranah Minglun, ranah Lundong, ranah Huntai, ranah Sanhe, ranah Nilun, ranah Chongming, ranah Xuanxing, dan ranah Zhenzu. Setiap ranah besar dibagi lagi menjadi 9 lapisan kecil. Dan di atas ranah Zhenzu, masih ada ranah-ranah lain. Ranah Zhenzu sama sekali bukan puncak 6 dimensi. Setelah paham semua ini, Mu Bei menemukan satu hal yang sangat khas. Yaitu, semua ranah kultivasi di 6 dimensi ini sama sekali tidak punya hubungan dengan 5 dimensi. Juga tidak punya hubungan apapun dengan ranah 4 dimensi. Sederhananya, meski ia langsung lompat dari tahap bela diri di 4 dimensi ke 6 dimensi, ia tetap bisa mulai kultivasi dari titik awal 6 dimensi. Hal ini membuatnya merasa agak aneh. Apakah di dimensi-dimensi yang lebih tinggi nanti sistem kultivasinya juga seperti ini, tidak banyak berkaitan dengan 6, 5, maupun 4 dimensi? Ia bertanya dalam hati, "Guru, peradaban kultivasi di tiap dimensi itu, apa memang hanya punya perbedaan kuat lemah saja, tanpa ada kaitan khusus satu sama lain?" Perempuan berbaju putih itu menjawab, "Dulu ada kaitan. Belakangan dipaksa diputus oleh masing-masing dimensi. Alam tinggi menyaring dan membuang jalan kultivasi alam rendah. Jadinya seperti sekarang ini. Sistem kultivasi tiap dimensi relatif berdiri sendiri." Mu Bei bingung, kenapa harus memaksa menyaring dan membuang sistem kultivasi dimensi rendah. Perempuan berbaju putih itu berkata, "Kenapa orang tadi menghalangimu masuk 6 dimensi?" "Karena meremehkan saja, Mu Bei." Ia kembali bertanya dalam hati, "Kalau begitu, dengan kondisi sekarang, Guru, kalau Guru langsung melemparku ke 12 dimensi, bukankah aku juga bisa mulai kultivasi dari titik awal 12 dimensi, lalu menembus sampai puncak 12 dimensi?" Perempuan berbaju putih itu menjawab, "Bisa." Mu Bei terdiam. Kalau memang bisa begitu, kenapa Guru tidak langsung melemparkannya saja ke 12 dimensi? Pasti ada alasan. Pasti ada alasan yang lebih dalam di balik ini. Ia bertanya, "Guru, apa benar kalau aku naik setahap demi setahap, menapaki jalan kultivasi dari 4, 5, 6 sampai 12 dimensi satu persatu, kekuatan tempur dan pondasi Dao yang kumiliki akan jauh lebih kuat daripada kalau aku cuma mulai dari titik awal 12 dimensi lalu langsung naik ke puncak 12 dimensi." Begitu ia selesai bicara, tawa lembut perempuan berbaju putih itu langsung terdengar. "Memang pantas jadi muridku. Lumayan cerdas, sekali pikir langsung nyambung." Ia melanjutkan, "Ada orang-orang yang merasa dirinya kelas atas. Mereka mengira menyaring dan membuang sistem kultivasi dimensi rendah itu berarti membuang yang buruk dan menyisakan yang baik. Mereka kira itu langkah cerdas. Padahal bodohnya minta ampun. Nasi itu harus dimakan sesuap demi sesuap, jalan pun harus dilangkahi setapak demi setapak. Prinsip yang bahkan orang biasa di dunia fana pun paham, para dungu itu saja yang tidak mengerti." Mu Bei mengangguk-angguk. Benar juga. Nasi harus dimakan sesuap demi sesuap. Jalan harus dilangkahi setapak demi setapak. Kalimat yang kelihatannya sederhana, namun mengandung kebenaran tertinggi. Fakta bahwa guru cantiknya tidak langsung melemparkannya ke 12 dimensi memang punya alasan yang mendalam. Ia ingin Mu Bei menaiki 12 dimensi selangkah demi selangkah. Menapaki satu persatu jalan kultivasi di setiap dimensi, demi menempa pondasi yang tanpa celah. Ia berhenti sebentar, lalu terkekeh, "Guru, walaupun naik setahap demi setahap bisa membuatku jadi sangat kuat, tapi masalah sumber daya di tengah jalan itu bikin pusing sekali. Jadi, begini, apa Guru bisa bantu murid sedikit? Maksudku, Guru bantu siapkan sumber daya kultivasi di sepanjang jalan nanti." Buat Guru, hal seperti ini kan tidak sulit, kan? Perempuan berbaju putih itu berkata, "Kalau semua sumber daya kultivasi kusiapkan untukmu, lalu kamu mau melakukan apa?"
Mu Bei menjawab, ya aku kultivasi. Coba lihat, selama guru memberiku cukup sumber daya kultivasi, murid ini bisa sangat cepat menembus sampai puncak 12 dimensi. Itu menghemat banyak waktu, betul kan? Waktu itu sangat berharga. Perempuan berbaju putih itu mau dihajar. Mu Bei buru-buru berkata, salah, jangan pukul. Saat itu perempuan berbaju putih itu tiba-tiba berkata, tapi sebagai guru, memang sudah sepantasnya aku memberimu sedikit dukungan kecil. Begitu suara itu jatuh, di depan Mu Bei cahaya mulai berkumpul, lalu cepat membentuk sebuah kristal. Perempuan berbaju putih itu menjelaskan, ini batu Yuancu 6 dimensi. Di dalamnya terkandung materi Yuancu. Materi ini wajib untuk kultivasi ranah Kouming. Mu Bei melongo. Cuma satu. Perempuan berbaju putih itu balik bertanya, tidak mau. Mu Bei langsung berkata, mau. Perempuan berbaju putih itu tertawa, semangat ya, Mu kecil. Gurumu menaruh harapan besar padamu. Mu Bei memasang ekspresi seolah-olah sangat terzalimi. Namun dalam hatinya ia sangat paham. Guru cantiknya terutama ingin ia mengandalkan diri sendiri dalam kultivasi. Menempanya lewat kesulitan. Membiarkannya menempanya dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, barulah ia bisa menembus sampai yang terkuat. Seperti yang pernah dikatakan guru cantiknya sejak awal. Jalan para kuat puncak itu, semuanya ditempuh dengan kaki mereka sendiri. Soal sumber daya kultivasi, kalau semuanya dibawakan oleh guru cantiknya, lalu masih ada apa lagi yang harus ia lakukan sendiri? Ia pun meninggalkan tempat itu, dan tak lama kemudian menemukan sebuah lokasi tersembunyi. Saatnya kultivasi. Menyerbu ranah Kouming. Ranah Kouming, kultivasi di ranah ini sama artinya dengan membuka sebuah gudang harta sumber nasib yang tersembunyi di dalam tubuh. Setiap kali gudang harta sumber nasib itu terbuka sedikit, kekuatan akan melonjak setingkat. Saat gudang itu terbuka sepenuhnya, ranah Kouming pun mencapai ketinggian sempurna. Ngeng. Teknik pedang tunggal mengguncang dunia, berputar. Materi Yuancu di dalam kristal Yuancu dengan cepat terserap ke dalam tubuhnya. Dengan materi itu dipadukan dengan kekuatan kesadarannya, ia dengan cepat menemukan gudang harta sumber nasib tak berbentuk di dalam diri. Ia mulai mengetuk pintunya. Beberapa saat kemudian, pop, diiringi suara pelan, gudang harta sumber nasib di dalam tubuhnya berhasil terbuka sebuah celah. Seketika, semburan energi kuat memancar keluar, menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Kouming tingkat pertama. Ia bergumam dalam hati. Boom. Guruh menggelegar menusuk telinga, menggema di langit. Sebuah pusaran petir raksasa langsung terkondensasi di angkasa. Tribulasi langit ranah Kouming bersambung.